Israel Amerika Serikat kembali memantik bara konflik di Timur Tengah dengan mengebom kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran membombardir 27 pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah seperti di Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Dubai, dan lain-lain. Pihak Iran mengatakan mereka tidak memulai perang ini. Amerika dan Israel telah memprovokasi Iran untuk mengambil langkah militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Asondias dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, Israel Amerika Serikat kembali memantik bara konflik di Timur Tengah dengan mengebom kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan itu menyebabkan Ali Khamenei meninggal dunia bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Iran pun membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah dan menghujani Tel Aviv dan kota-kota di Israel dengan rudal. Rudal dari pasukan gabungan Israel Amerika membombardir kediaman Ali Khamenei di komplek Beit el-Rabari di Teheran pada Sabtu pagi waktu setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu memang mentargetkan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran tersebut. Netanyahu beralasan pembunuhan itu bagian dari upaya untuk melumpuhkan penguatan pengembangan nuklir Iran. Israel dan Amerika Serikat meluncurkan kampanye bersama, Operasi Auman Singa atau Operation Lion Roar. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengakhiri ancaman dari rezim Ayatullah di Iran, kata Netanyahu dikutip dari Al Jazeera Sabtu 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun buru-buru mengumumkan kematian Ali Khamenei sehari setelah serangan itu. Khamenei, salah satu orang yang paling jahat dalam sejarah, telah mati, kata Trump di jaringan media sosial Truth miliknya yang dilansir AP pada Minggu 1 Maret 2026. Media Iran pun mengkonfirmasi meninggalnya Ali Khamenei akibat serangan tersebut. Pemimpin tertinggi Iran telah menyapai syahid, bunyi laporan stasiun penyiaran negara Iran, IRIB, yang dilansir CNN Internasional pada Minggu 1 Maret 2026. Wafatnya pemimpin Iran itu juga dilaporkan oleh Al Jazeera yang melansir kantor berita Iran, Tasnim dan Fars akibat serangan brutal Israel Amerika Serikat itu. Presiden Trump merespon kabar meninggalnya pemimpin tertinggi Iran itu sebagai pembuka jalan mudah menuju diplomasi. Jauh lebih mudah sekarang daripada sehari siang lalu, tentu saja, kata Trump kepada CBS News ketika ditanya tentang prospek solusi diplomatik untuk krisis tersebut pada Sabtu malam 28 Februari 2026. Mereka sedang mengalami kekalahan telak, lanjut Trump dalam wawancara itu. Sobat The Press, namun ternyata Trump salah besar. Beberapa jam setelah serangan Israel Amerika ke Teheran, Iran membombardir 27 pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah, seperti di Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Dubai, dan lain-lain. Meski hanya menyasar fasilitas dan situs militer Amerika, namun serangan itu berdampak pada penutupan wilayah udara negara-negara yang bersangkutan. Amerika pun menutup jumlah pasti tentaranya yang tewas akibat serangan itu. Kota-kota utama di Israel juga tak luput dari serangan balasan Iran. Tel Aviv, ibu kota Israel, dilaporkan paling parah terkena serangan rudal Iran. Media Israel melaporkan 8 orang tewas dan luka akibat serangan itu. Jumlah yang selalu disamarkan oleh Israel tentang kerusakan dan korban yang dialaminya. Pihak Iran mengatakan mereka tidak memulai perang ini. Amerika dan Israel telah memprovokasi Iran untuk mengambil langkah militer. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut serangan Amerika Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei adalah deklarasi perang terbuka terhadap umat muslim, khususnya Islam Iran. Masoud Pezeshkian menyebutkan peristiwa tersebut sebagai tragedi besar yang mengguncang dunia Islam. Peristiwa tragis ini adalah ujian terbesar yang dihadapi dunia Islam saat ini, kata Masoud Pezeshkian dalam pernyataan bela sungkawanya atas wafatnya Khamenei dikutip dari Al Jazeera Minggu 1 Maret 2026. Sobat The Press, Iran selama ini menjadi batu sandungan bagi Amerika dan sekutunya untuk menguasai minyak di Timur Tengah. Sejak tumbangnya Presiden Iran Reza Pahlavi pada Revolusi Iran pada tahun 1979. Sejak itu, Iran memproklamirkan diri sebagai Republik Islam Iran yang lepas dari pengaruh dan kendali Amerika. Amerika pun memberi sanksi dengan mengembargo Iran untuk melemahkan negara itu. Namun dalam masa embargo dan tekanan itu, Iran justru mampu mengembangkan teknologi pertahanannya yang ditujukannya pada hari ini. Selama ini, Amerika dan Israel terus melancarkan propaganda bahwa Iran adalah negara berbahaya yang mengancam keamanan kawasan karena sedang mengembangkan senjata nuklir. Sebuah propaganda dan dalih Amerika dan Israel untuk menyerang Iran. Meskipun dunia sudah tahu bahwa tujuan sejatinya adalah untuk menguasai sumber-sumber minyak Iran dan akses kendali di Selat Hormuz.
Sebuah dalih dan propaganda yang sudah pernah sukses dilakukan Amerika terhadap Irak, negara tetangga Iran yang juga dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal. Namun setelah Irak porak-poranda karena diserang Amerika dan sekutunya dan Presiden Irak Saddam Hussein digantung pada 30 Desember 2006, senjata pemusnah massal itu tak pernah ditemukan. Yang ada adalah perusahaan minyak Amerika berbondong-bondong ke Irak untuk menguasai sumber minyak Irak. Aksi militer yang dilancarkan Amerika kepada Iran dan Irak karena dua negara itu tidak mau tunduk kepada Amerika. Sama seperti Libya dan Suriah yang menentang kemauan dan intervensi Amerika. Namun, negara Timur Tengah lainnya ditundukkan tidak dengan operasi militer, tapi dengan tawaran perlindungan keamanan dengan menempatkan pangkalan militer di negara yang bersangkutan. Seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan lain-lain. Sementara negara kaya minyak dan gas seperti Venezuela di Amerika Selatan dilumpuhkan dengan menangkap presidennya Nicolas Maduro. Amerika berdalih penangkapan Maduro terkait perdagangan narkoba dan terorisme. Hal itu mengacu dokumen dakwaan Pengadilan Federal New York yang menyebutkan Maduro dituduh memimpin pemerintahan korup dan tidak sah yang didanai oleh operasi perdagangan narkoba. Dikutip dari AP News, Maduro menghadapi 4 dakwaan utama, yakni konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senjata mesin, dan konspirasi penggunaan perangkat destruktif. Sobat The Press, bagaimana dengan Indonesia? Belajar dari krisis moneter tahun 1998, Indonesia ditundukkan dengan janji perbaikan ekonomi dengan menjalankan agenda, skema, dan rekomendasi lembaga keuangan global. Pada tahun 1998, IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia senilai kurang lebih 5,64 miliar US dollar untuk membantu mengatasi krisis moneter. Namun Indonesia harus menjalankan sejumlah agenda yang tertuang dalam Letter of Intent atau LOI, perjanjian utang itu. Di antaranya, menghentikan produksi industri pesawat terbang di Bandung dan pencabutan subsidi kepada petani. Sekarang, Indonesia dijanjikan Trump akan mendapatkan tarif impor 0% agar ekonomi Indonesia dapat pulih pasca IHSG anjlok drastis beberapa waktu lalu setelah warning dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap bursa saham Indonesia. Demi mendapatkan tarif 0% itu, Indonesia sudah menyetujui perpanjangan Freeport hingga 2061, pembebasan 99% produk Amerika ke pasar Indonesia dengan melonggarkan sertifikasi halal, memborong 50% pesawat Boeing, mengalihkan impor migas Indonesia ke Amerika, termasuk bergabung ke BOP atau Board of Peace, Badan Perdamaian Israel Palestina yang dibentuk Trump dengan menyetor uang komitmen sebesar 17 triliun rupiah. Namun setelah semua itu disetujui, tarif 0% yang dijanjikan Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan alasan Trump tidak berwenang membuat kebijakan tarif global. Kini Indonesia di persimpangan jalan. Palestina menolak pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza karena dianggap berada di pihak penjajah. Di tengah Amerika Serikat semangat menumbangkan Iran, Presiden Prabowo menawarkan diri untuk menjadi mediator perdamaian antara Amerika dan Iran. Tidak hanya akan ditolak Trump, tetapi juga dipersoalkan Iran tentang posisi Indonesia sebagai juru damai atau juru bicara Trump. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.